Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada hari ini saya akan menguraikan materi saya yang berjudul penerapan video on demand dalam pengembangan belajar. Bahwasanya di era teknologi sekarang, tenaga pendidik dan juga peserta didik tentu dituntut untuk cepat dalam mengakses segala hal informasi dan juga ilmu pengetahuan. Maka dari itu, melalui aplikasi video demand ini, seorang pelajar maupun pendidik mampu mengakses ilmu pengetahuannya secara cepat. Sedangkan pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis teknologi video on demand ini tentu merupakan media belajar yang dapat menyerap informasi hampir 50% lebih dari banyak yang terambil dari pembelajaran konvensional. Hal ini tentu didukung yang mana terdapat banyak penelitian yang menyebutkan efektivitas belajar sangat dipengaruhi gaya belajar dan bagaimana cara pembelajar belajar di sini. Baik, selanjutnya melangkah ke pengertian video on demand itu sendiri. Seperti yang dijelaskan pada sebelumnya pada karakteristik video, yang mana video merupakan salah satu elemen dalam multimedia dan di dalamnya terdapat dua atau lebih komponen pembentuk, terutama gambar yang bergerak dan suara. Secara harfiah, on demand berarti sesuai permintaan. Dalam hal ini, on demand menunjuk pada suatu pelayanan di mana user atau pengguna dapat mengakses dan menentukan sendiri atau merequest layanan yang diinginkannya. Untuk itu diperlukan suatu sistem dan jaringan yang dapat menjembatani pelayanan tersebut. Dari penjelasan di atas dan kutipan dari Wikipedia, dapat disimpulkan bahwasanya video on demand adalah suatu sistem yang mengizinkan para user untuk memilih dan menonton materi video atau klip melalui jaringan sebagai bagian dari interaktif system atau sistem interaktif. Sistem video on demand dapat berjalan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan mendownload terlebih dahulu materi videonya untuk kemudian ditonton tanpa terikat waktu. Sedangkan cara kedua dengan streaming yang teknologi yang kedua itu adalah streaming, yang mana teknologi user dapat menonton video secara real time. Pemanfaatan video on demand dalam pembelajaran. Jadi seiring perkembangan teknologi video streaming dan juga jaringan yang kian pesat, maka teknologi tersebut dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Dewasa ini banyak aplikasi yang memanfaatkan teknologi video on demand. Namun aplikasi tersebut masih banyak berputar pada industri-industri hiburan seperti broadcasting, advertising, dan juga commerce. Penerapan video on demand yang saat ini sangat populer adalah YouTube, yaitu situs di internet yang menempatkan diri sebagai video server berbasis web sehingga dapat diakses siapa saja selama terhubung ke jaringan internet. Keunggulan situs ini adalah user dapat mengupload sendiri file video mereka untuk disimpan pada server YouTube. Selain itu, user dapat menjelajahi berbagai video yang tersimpan di sana, lalu memilih video untuk ditontonnya yang berlangsung secara real time, karena video tidak didownload melainkan di streaming kepada user. Sistem seperti ini memudahkan user karena tidak perlu membuang waktu untuk mendownload dahulu dan menyimpannya, karena media penyampaiannya melalui internet, maka kecepatan akses video sangat tergantung pada besarnya bandwidth yang digunakan user, sehingga YouTube melakukan kompresi pada video dengan format
VLV dan MP4 dengan tujuan agar user dengan bandwidth rendah sekalipun tetap dapat menikmati video, tetapi hal ini berakibat pada rendahnya kualitas video yang ditampilkan. Selanjutnya kaitan dengan streaming media. Media yang menggunakan streaming, tentunya kita harus mengenal dulu streaming. Streaming adalah sebuah teknologi untuk memainkan file video atau audio secara langsung ataupun dengan pre-record dari sebuah mesin server atau web server. Sementara dalam penjelasannya terdapat pada Wikipedia, streaming media adalah suatu produk multimedia yang secara konstan ditampilkan kepada end user ketika didistribusikan oleh provider. Streaming media lebih merujuk kepada metode bagaimana suatu media didistribusikan melalui jaringan komunikasi, bukan menuju kepada media itu sendiri. Untuk merealisasikan streaming, maka diperlukan beberapa aplikasi nyata yang menggunakan teknologi streaming. Yang pertama yaitu internet radio. Internet radio adalah aplikasi radio yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media penyampaiannya. Pada radio konvensional yang menggunakan sinyal analog, cakupan siaran sangat terbatas, yakni hanya daerah tertentu yang menerima jangkauan sinyal radio. Pada internet radio, setiap orang dapat mengakses siaran radio selama ia terhubung ke internet. Selanjutnya, internet protokol television atau IPTV. Hampir semua dengan konsep internet radio IPTV atau internet protokol television adalah televisi yang menggunakan internet protokol sebagai media penyimpanannya atau penyampaiannya. Contohnya adalah Wow TV dan beberapa channel TV yang ada di Indonesia. Selanjutnya, video conference. Video conference adalah suatu aplikasi yang memungkinkan user melakukan konferensi jarak jauh, tetap dapat saling bertatap muka antar user. Aplikasi ini dapat minimalisir aspek waktu, tenaga, dan biaya, terutama jika antara user yang satu dengan yang lain berada pada tempat yang berjauhan. Biasanya aplikasi ini digunakan pada rapat perusahaan yang berjalan dan juga e-learning atau pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya ada video on demand atau VOD. Video on demand merupakan aplikasi yang memungkinkan user untuk memilih media yang akan diaksesnya. Aplikasi seperti ini dapat ditemui pada situs YouTube, Google Video ataupun situs semacamnya, di mana user dapat memilih sendiri video yang akan ditontonnya. Selain itu, dengan video on demand juga dimungkinkan untuk dapat membuat suatu sistem. Dari pemaparan kami di atas, saya menyimpulkan dalam era teknologi digital saat ini, keberadaan video on demand sangat membantu peserta didik dalam mengakses materi dan informasi guna memperkaya khazanah keilmuannya dan pengetahuannya secara efektif dan efisien. Berikut pemaparan materi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.